Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa klik di Google, ketik trainer Amir Faisal. Nah, di sana nanti Anda bisa lihat CV saya, ya, kurikulum vitae saya, kemudian ada juga blog-blog yang saya buat, sudah ada puluhan blog di sana. Kalau Anda ingin belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, Anda bisa bergabung di fanpage saya, ya, juga trainer Amir Faisal. Tetapi Anda ngetiknya di Facebook, ya, di bagian paling atas yang ada gambar lensa itu Anda ketik trainer Amir Faisal, nanti akan keluar di situ cover buku dengan nama trainer Amir Faisal. Anda klik, kemudian tekan like. Ya, di sana saya sudah membuat kelas dan sudah sampai ke lesson ke-13. Anda boleh bertanya tentang NLP, tidak harus yang terakhir. Kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa menyimak dari lesson 1 sampai 13. Anda boleh menanyakan, kalau Anda ada masalah di lesson 1, boleh tanyakan pada saya dengan mengetik komen. Ya, nanti dari Facebook akan ngasih notifikasi pada saya bahwa ada yang komen. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Boleh di lesson 5, lesson 13, dan seterusnya. Nanti juga kelas kita hari ini, kelas menulis ini nanti juga ada kaitan dengan NLP. Jadi nanti mungkin Anda bisa ditanyakan di sana. Oke teman sekalian, kita sudah sampai pada episode yang keempat. Kita bicara tentang sugesti, ya. Yang kemarin kita bicara tentang gimana sebelum Anda bisa mensugesti pembaca, maka terlebih dahulu Anda perlu bisa mensugesti diri Anda sendiri. Mensugesti dari rasa tidak pede menulis, rasa takut nanti jelek, tulisannya jelek, dan seterusnya. Nah, saran-saran yang diberikan oleh para pakar di dalam free writing adalah bebas menulis, bahwa menulis itu justru merupakan terapi batin. Jadi tadi rasa tidak pede tadi dicurahkan di dalam menulis, dalam tulisan. Ya, di antara pakar itu ada Penn Becker yang mengatakan bahwa menulis itu adalah sebagai confession atau pengakuan dosa. Kemudian juga di sana ada Peter Elbow, ada Colin Rose, ada Bobby Potter, ada Tony Busan, yang mereka semua penganut menulis bebas. Jadi kalau Anda gunakan strategi mereka, sama saja Anda telah melakukan sugesti pada diri sendiri bahwa penulis itu mudah. Nah, ini saatnya kita bicara tentang bagaimana mensugesti membaca artikel, makalah, ataupun buku-buku Anda. Ya, di sebelah kiri saya, kiri atas itu sudah ada gambar di situ, ada gambar kepala manusia, kemudian ada panah yang menuju ke kepala itu. Nah, di situ maksudnya adalah begini, panah besar itu yang mengarah ke kepala itu, di situ tulisannya stimulus, itu adalah tulisan Anda ketika masuk ke pikiran orang. Nah, satu hal yang perlu kita mengerti bahwa ketika pembaca itu membaca tulisan atau buku Anda itu, apa yang ada di dalam kepala mereka, dalam persepsi mereka, itu belum tentu sama dengan yang Anda maksudkan. Ini harus diingat. Jadi perlu strategi-strategi yang banyak agar Anda bisa menyamakan persepsi. Nah, itulah yang dimaksud sebagai mensugesti atau menghipnosis. Yang dimaksud seperti itu. Seperti misalnya seorang ibu yang menyuruh anaknya belajar atau makan. Misalnya kadang-kadang anak-anak karena asik bermain nggak mau makan. Jadi dalam persepsi si anak tadi, perintah belajar itu tidak menarik.
Sehingga ibu perlu sebuah strategi tertentu untuk supaya anak tidak ada penolakan. Jadi sama dengan Anda. Ya, itu kenapa demikian? Itu ada dua penyebab. Ya, jadi ketika pembaca membaca tulisan Anda itu yang pertama mereka itu mempersepsikan tulisan Anda itu bukan sesuai yang Anda maksudkan, tetapi sesuai dengan peta mental mereka sendiri, pengalaman referensial mereka sendiri di masa lalu tentang hal yang Anda bicarakan. Ya, padahal Anda punya persepsi yang beda lagi. Nah, di sini terjadi ada perbedaan, ada gap. Yang kedua, adanya filter. Itu ada tulisan filter itu. Setiap manusia itu punya filter dalam memandang orang lain. Nah, kalau buku itu ditulis oleh pengarang-pengarang yang sudah terkenal, misalnya buku pendidikan ditulis oleh Bobby De Potter misalnya, buku tentang otak ditulis oleh Tony Buzan, ya. Nah, ketika orang di Gramedia itu melihat buku tentang otak ditulis oleh Tony Buzan, maka tidak ada filter karena diketahui Tony Buzan seorang pakar otak, Bobby De Potter pakar pendidikan, atau buku motivasi ditulis oleh Tung Desemaringin misalnya, maka tidak ada filter dari pembaca. Nah, sekarang kalau tulisan itu tulisan penulis yang belum dikenal, maka pasti filternya sangat kuat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, di sini perlu sebuah strategi-strategi. Nanti kita akan terus bicarakan sampai bab terakhir, nanti mungkin sampai ke episode yang ke-11. Ya, nanti terus bagaimana membuat judul, membuat sinopsis, bagaimana isi konten buku, sampai bagaimana membuat endorsement, nanti bagaimana membuat pattern of land bid dan seterusnya. Nah, hari ini akan saya sampaikan ada beberapa topik-topik, bukan topik, tapi masih minggu depan, masih depannya lagi, berapa isu-isu. Jadi ada beberapa isu-isu yang itu tidak banyak difilter oleh orang. Apa itu? Yang pertama adalah kalau itu sesuai dengan isu aktual atau yang sekarang lagi ramai dibicarakan orang banyak, maka untuk isu-isu tersebut tidak banyak mendapatkan filter dari para pembaca. Yang kedua, kalau Anda bisa mengaitkan tulisan Anda itu dengan pengalaman pribadi yang unik, sensasional, atau kontroversial, atau apa saja, pokoknya pengalaman pribadi yang beda dengan orang lain, maka itu pun juga tidak akan mendapatkan filter, karena setiap orang itu hakikatnya senang mengetahui atau mempelajari pengalaman orang lain, tukar pengalaman. Ya, jadi yang kedua adalah coba Anda buat isu yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang menarik, yang khusus. Yang ketiga, Anda perkenalkan temuan baru atau ilmu baru. Atau sebenarnya itu bukan ilmu baru, tetapi bagi awam itu baru. Tapi bagi Anda sebagai seorang intelektual yang sering baca buku, tentunya itu bukan ilmu baru, tapi bagi awam baru. Nah, itu bisa Anda cari nanti. Anda dengan baca buku, baca artikel, baca jurnal, dan sebagainya, Anda menemukan, wah ini menarik, ini hal yang belum banyak diketahui oleh publik. Nah, itu Anda tulis, maka dia juga tidak mendapatkan banyak filter. Yang terakhir adalah Anda, kalau bukan ilmunya yang baru atau bukan temuan baru, sudut pandang cara Anda menyampaikannya yang baru. Jadi Anda menggunakan itu dengan cara yang baru, dengan sudut pandang yang beda yang biasa digunakan oleh orang-orang. Ya. Oke, teman sekalian, saya kira hari ini cukup ini dulu. Jangan lupa Anda subscribe ya, yang belum subscribe, supaya nanti kalau ada edisi baru Anda mendapatkan notifikasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.